Halo semuanya, salam sehat. Bertemu lagi dalam podcast Hidup Rohani Katolik. Jadi podcast Hidup Rohani Katolik ini adalah karya anak bangsa ya, Mas Herianto ya, karya anak paroki Santo Yohanes Pemandi Janti. Nah, pada kesempatan yang baik ini, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Jadi nanti ngobrol-ngobrol bareng, tetapi yang ada isinya, begitu ya. Nah, supaya agenda hari ini bisa berjalan lancar, maka mari di kesempatan yang baik ini kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang setia mendampingi kami, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama berada di dalam ruangan ini dan berada di dalam ruangan virtual ini. Pada kesempatan hari ini kami akan bersama-sama berkomunikasi, kami akan membicarakan berkaitan dengan bulan Mei sebagai bulan Maria. Semoga Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami sampaikan sungguh berkenan kepadamu dan berkenan di hati semuanya. Akhirnya kami serahkan seluruh proses kami hari ini ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mas Herianto, katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tapi kita ganti ya, peribahasa itu tak kenal maka kenalan ya. Supaya semuanya kenal. Sudah hadir bersama dengan kita semuanya. Di samping kanan saya ada Bapak Vincentius Daryanto, atau biasanya mas, nanti saya panggilnya mesti Mas ya. Nanti saya memanggilnya Mas bukan Pak ya. Jadi boleh ya saya manggil Mas ya, supaya tambah akrab gitu ya. Supaya kelihatan muda. Supaya kelihatan muda. Ya betul sekali. Nah, begitu juga yang bicara saat ini saya adalah Wanarian Mukti Cahyo. Nah, hari ini kita akan bersama-sama berkomunikasi tentang bulan Maria dan bulan Rosario begitu ya. Nah, di awal perlu saya sampaikan
podcast Hidup Rohani Katolik mulai hari ini sampai seterusnya nanti yang sebentar lagi akan ulang tahun Mas Daryanto ya. Iya, tanggal Dari 26. Iya, jadi podcast Hidup Rohani Katolik itu nanti akan ulang tahun, tepatnya ya? 1 tahun, nanti rahasia ya. Kita akan buat sesuatu surprise di ulang tahunnya nanti ya. Sudah 1 tahun ya. Iya, tanpa terasa ya. Nah, biasanya kami ini selalu di balik layar. Nah, pada kesempatan hari ini mencoba untuk bersama-sama dengan semuanya begitu ya Mas Daryanto ya. Tampil di depan layar. Iya, tampil di depan layar supaya tidak di balik layar terus ya. Nah, mulai hari ini sampai dengan seterusnya nanti podcast Hidup Rohani Katolik itu tetap ada ya, dengan sistem yang sedikit berbeda dan tetap bisa dinikmati oleh semua masyarakat, terutama masyarakat Katolik dimanapun berada. Jadi nanti apabila ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom chat, nanti kami akan balas juga melalui kolom chat tersebut begitu. Itu perbedaannya ya, kalau biasanya kan secara live langsung kita jawab gitu ya. Untuk mulai hari ini dan seterusnya nanti pertanyaan-pertanyaan akan diakomodir melalui kolom chat dan nanti akan dijawab melalui kolom chat. Nah, tanpa menunda-nunda waktu lagi Mas Daryanto, bulan-bulan ini sudah hampir 1 bulan ya, ini tanggal 20 ya. Itu kan banyak orang berdoa rosario gitu ya. Terutama umat Katolik ya, terutama umat Katolik berdoa rosario. Nah, itu kan pas di bulan Mei. Ya begitu. Jadi sebenarnya bulan Mei itu sebagai bulan Maria atau sebagai bulan rosario. Ini yang sederhana dulu saja supaya tidak tidak berat-berat gitu ya. Monggo. Mas Wana ini kan tadi bertanya, tapi sebenarnya di doa pembukaan sudah disebutkan jawabannya. Oh begitu ya. Tadi kan bulan Mei sebagai bulan Maria begitu ya. ya. Bulan Mei sebagai bulan Maria. Oke. Bulan Mei itu bulan Maria, bulan Oktober itu baru itu bulan Rosario. Bulan Rosario. Berarti kalau bulan Mei bulan Maria, bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Ya. Kalau pas bulan Mei kita berdoa Rosario kan tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Rosario itu kan nggak hanya pada bulan Mei. Sebenarnya malah kita setiap hari doa Rosario itu kan baik sekali. Karena itu didoakan bukan hanya pada bulan Maria atau bulan Oktober saja. Bulan Maria kita Rosario, pada bulan Rosario kita juga Rosario. Iya. Tapi sebenarnya anjurannya ya kita menguatkan ini ya, hidup rohani kita itu dengan Rosario setiap hari itu lebih baik lagi. Oke. Berarti pada prinsipnya tidak masalah, harus gitu tidak ya. harus bulan Mei atau bulan Oktober. Ya. Jadi setiap hari pun kita mau berdoa Rosario kan tidak masalah. Tidak masalah. Begitu, ya. Doa Rosario itu kan merupakan sebuah devosi ya Mas Daryanto ya. Devosi. Ya benar ya. Devosi. Jadi doa Rosario itu merupakan sebuah devosi. Maka tadi benar sekali sudah disampaikan Mas Daryanto tadi ya, Mas Daryanto ya. Bisa didoakan kapanpun kan begitu. Nah, lalu ada pertanyaan lanjutan begini Mas Daryanto ya. Devosi itu apa? Nanti jangan-jangan ada yang belum tahu gitu ya. Apa itu devosi sebenarnya gitu? Devosi itu kan sebenarnya bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Bentuk penyerahan diri kepada Allah itu yang paling umum ya kita lakukan dengan doa-doa. Tapi kalau devosi ini sebenarnya perlu kita bedakan antara devosi, jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dengan doa-doa liturgi. Jadi beda antara devosi dengan liturgi ya. Devosi ini tidak menjadi bagian dari liturgi resmi Gereja Katolik. Oke, jadi, itu satu yang dicatat ya berarti ya. Nah, devosi itu kan sebenarnya kita berusaha untuk menyerahkan diri kita secara total kepada Allah melalui doa, melalui penghayatan hidup religius. Nah, itu biasanya kan ditujukan kepada Allah, kepada Allah Tritunggal maksudnya ya, kemudian kepada Maria atau kepada orang-orang kudus. Jadi intinya ya devosi ini kita tujukan kepada pribadi
Jadi kalau misalnya di dalam gereja Katolik itu ada orang yang berdoa ya, kan berdoanya seringkali pasang salib, pasang patung, Ya. atau kalau misalnya devosinya kepada Tritunggal Maha Kudus, misalnya di depan sakramen dan lain sebagainya. Iya. Nah, tujuan utamanya sebenarnya bukan pada sesuatu Patungnya itu, tadi. pada somethingnya itu, Iya. tapi pada someone. Nah, someone itu bisa pada Allah, bisa pada Maria, bisa pada orang-orang kudus. Tapi kalau Maria dan orang-orang kudus itu sebagai sesuatu yang kita tuju dalam devosi itu dalam kesatuannya dengan Allah. Mereka nggak bisa berdiri sendiri karena kita devosi kepada Maria. Kenapa? Karena Maria itu dalam hubungannya dalam kesatuannya dengan Allah. Kita devosi misalnya kepada santo-santa tertentu, yaitu dalam hubungannya dengan Allah. Jadi tidak berhenti pada pribadi itu. Oke. Itu kalau santo-santa. Tapi kalau kepada Allah, ya itu namanya devosi kepada Allah. Jadi, begitu. Setelah mendengarkan itu ada lanjutannya. Kan apa namanya tadi dikatakan berkaitan dengan Samban samban gitu ya. Jadi bukan sesuatu, something gitu ya. kita istilahnya kayak berdoa di depan Bunda Maria begitu ya. Terutama di bulan ini aja kita Ya. bahas di bulan Mei dan Oktober aja ya. Ya. Di bulan Mei kita berdoa rosario. Tentu kan secara umum gitu ya di sekitar kita, entah itu di depan kita atau di sekeliling kita itu pasti ada patung Bunda Maria kan seperti itu. Ya. Nah, apakah itu termasuk menyembah Maria atau menyembah Santo Santa? Bagaimana ini penjelasan secara Ini. apa ya? Secara iman Katolik begitu Kalau ya. menurut ajaran Katolik itu ada tingkatan ya, ada tingkatan Ya. dalam devosi. Jadi ada yang namanya penyembahan. Ada Atau penyembahan, Penyembahan oke. itu istilahnya latria. Penyembahan itu latria, oke. Nah, penyembahan itu ditujukan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada ciptaan, itu nggak boleh. Jadi kalau menyembah itu hanya kepada Allah. Dan oke. itu yang dilakukan oleh gereja Katolik. Jadi gereja Katolik tidak pernah menyembah atau mengajarkan umatnya untuk menyembah selain Allah. Oke. Jadi Deal, satu itu ya. latria itu. Iya. Nah, pada level berikutnya itu ada sebenarnya devosi dalam tingkat ini ya, kebaktian. Baktian itu kayak ibadat itu ya? Atau Beda, bagaimana? kebaktian itu berbakti lah. Berbakti itu seperti memuji begitu. Nah, memuji itu diarahkan atau ditujukan kepada Maria. Dalam gereja Katolik itu diarahkan kepada Maria. Karena Maria itu kan yang terpuji. Ya. Gitu. Maria itu yang terpuji. Nah, kebaktian atau pujian ini itu tidak sama dengan menyembah, tidak sama dengan latria tadi itu. Maka istilahnya dalam gereja Katolik, latria di bawahnya ada hiperdulia. Hiperdulia. Nah, dulia ini sebenarnya penghormatan. Penghormatan yang paling tinggi itu ditujukan kepada Maria, sehingga dikatakan hiperdulia. Hiperdulia. Kita ulang supaya nanti tidak lupa ya semuanya ya. Oke, yang pertama tadi kira-kira latria ya itu penyembahan. yang paling tinggi tadi ya. Itu hanya kepada Allah. Oke. Kemudian hiperdulia itu penghormatan atau kebaktian atau pujian kepada Maria. Bukan kepada santo-santa yang lain. Ya. Nah, kalau orang-orang kudus atau santo-santa itu namanya penghormatan yang disebut dengan dulia. Enggak ada hipernya. Jadi dulia saja, itu penghormatan. Jadi kalau dikatakan kan banyak nih orang yang non Katolik yang mereka mengamati orang-orang Katolik itu kalau rosario, kalau berdoa itu kok di depan gua Maria begitu ya. Maria, ini. Sehingga kesannya gereja Katolik itu mengajarkan umatnya untuk menyembah patung. Benar. Menyembah patung atau ya menggunakan sarana patung ini untuk berdoa gitu kan. Yeah. Nah, itu yang dilihat. Sementara belum tentu mereka itu memahami sungguh isi dari ajaran Katolik tentang penggunaan patung itu. Karena kalau dikatakan menyembah ya itu tidak mungkin, karena gereja Katolik ya mengajarkan yang kita sembah itu satu-satunya ya hanya Allah saja. Yeah. Karena itu yang diperintahkan Allah dalam perintah yang
Yang pertama, kemudian perintah yang kedua ada larangan untuk ini ya. Jangan menyembah berhala itu ya. Berhala, kan? Iya. Dan nggak mungkin orang Katolik dilarang menyembah berhala, sementara mengajarkan umatnya untuk menyembah berhala. Iya. Patung ini kan sifatnya seperti alat bantu saja sebenarnya. Kalau nggak ada patung, apakah boleh berdoa kepada Maria yang tidak punya patung? Nggak ada patungnya, nggak masalah. Nggak masalah. Karena sifatnya patung atau barang atau gambar ya, yang kita pakai untuk berdoa itu sebenarnya bukan pada barang itu kita berdoa, bukan pada something. Kalau tadi saya katakan something itu bukan, tapi patung ini sebenarnya sarana yang menggambarkan pribadi yang ada di baliknya. Oke. Jadi kalau misalnya Mas Bana kangen dengan orang tuanya, kangen dengan istrinya, anaknya, itu biasa nggak nyimpan foto di HP, nyimpan foto di dompet? Oh ya pasti toh. Kalau itu kan biasanya kita lihat, ini, atau kalau orang Indonesia biasanya yang sering dipakai itu gambaran mencium merah putih ya. Apakah yang dicium itu adalah kain yang berwarna merah putih? Kan enggak. Tapi gambaran yang ada di baliknya itulah yang kita tuju. Jadi kalau kita misalnya menghormati Maria, sementara ada yang bersujud di depan patung misalnya ya. Nah, orang seringkali menyamakan antara bersujud dengan menyembah. Padahal bersujud belum tentu menyembah. Betul. Orang kalau menghormati juga bisa bersujud. Misalnya sungkeman itu kalau kita jadi manten itu ya. Manten itu kita bersujud di depan orang tua. Tapi kita nggak menyembah orang tua. Kita itu memberi penghormatan kepada sesuatu itu dengan merendahkan diri. Nah, sujud itu kan bentuk merendahkan diri. Itu yang juga dia lakukan misalnya Abraham yang bersujud di depan ini ya, ketika ada orang ini. Ya, bersujud ini bukan penyembahan. Meskipun itu kita lakukan juga, kita sujud di depan patung, tapi sebenarnya yang kita sembah tetap Allah. Jadi bukan berarti patung itu yang menjadi tujuan. Karena itu larangan kitab suci, kita menciptakan patung untuk disembah. Itu. Iya. Berarti dari pertanyaan yang saya tanyakan tadi itu bukan termasuk begitu ya. Jawabannya kan akhirnya seperti itu kan, dengan kita penjelasan yang diajarkan menyembah patung. Tidak pernah diajarkan untuk menyembah Maria. Tidak pernah diajarkan untuk menyembah orang-orang kudus. Tapi kita diajarkan untuk menghormati orang-orang kudus. Itulah yang penting. Poin penting ini ya. Nah, menghormati orang-orang kudus termasuk Maria lah. Penghormatan kepada Maria tentu berbeda dengan penghormatan kita kepada Santo Santa. Karena Maria ini memiliki tempat yang istimewa di dalam gereja Katolik karena dianggap diimani sebagai Bunda Allah, bukan hanya Bunda Yesus yang adalah manusia, tapi Bunda Allah, atau istilahnya dalam Katolik itu kan Theotokos. Nah, itu sudah diimani sejak abad-abad awal. Gereja-gereja mula-mula itu sudah mengimani itu. Wah, keren sekali ya pembicaraan ini, sambil hujan-hujan nih. Kalau kita lihat di luar ini, wah, sambil gemercik hujan seger. Nggak haus. Oke, itu ya sobat podcast Hidup Rohani Katolik. Nah, tentu apa yang kita bahas dalam pembahasan itu tentu berkaitan dengan iman dalam gereja Katolik seperti itu ya, Mas Daryanto ya. Ini podcast ini juga sebagai sarana katekesi begitu ya. Podcast sebagai sarana katekesi. Maka jangan lupa tetap di setiap Jumat. Nah, ada Jumat kedua dan Jumat keempat sebenarnya Mas Daryanto ya. 2 kali 1 bulan. Nah, 1 bulannya ada 2 kali tayangnya. Jadi nanti kalau khusus di bulan Mei ini ada di Jumat ketiga dan Jumat keempat. Begitu. Jadi nanti tanggal 27 juga akan tayang lagi. Begitu. Lanjut. Nah, kalau ngomongin tentang itu keren sekali nih ya. Karena apa ya, kita melakukan ya, kadang-kadang karena kita sudah percaya itu kan, wah pokoknya yang penting aku percaya kan begitu, yang penting aku melakukan. Nah, kadang-kadang kalau kita mempertanggungjawabkan itu yang agak sulit kan, kadang-kadang itu. Akhirnya ketika saya kira itu yang juga penting untuk umat Katolik, kita itu beriman dengan akal budi. Benar. Jadi kan Allah itu memerintahkan kita supaya kita itu mengasihi Allah ya, dengan segenap hati, dengan segenap budi, segenap akal budi ya. Segenap akal budi loh dipakai untuk beriman. Jadi jangan hanya pokok percaya, tapi kalau ragu tanyakan. Benar. Perdalam. Nah itu
Jadi kalau misalnya apa namanya ada orang yang tidak tahu, kan seringkali tuduhan-tuduhan terhadap gereja Katolik tentang Maria, tentang patung, tentang yang sebenarnya itu sudah ada sejak zaman apa namanya gereja Konsili Kalsedon tahun berapa ya? Tahun 700 mungkin ya. Iya. Maaf kalau salah. Sebelum Masehi atau sudah Masehi? Sudah Masehi. Sudah Masehi ya. Pada abad-abad ratusan awal itu sudah banyak kesesatan-kesesatan yang ditimbulkan oleh penafsiran-penafsiran yang demikian. Iya. Dan itu yang kalau misalnya kita tidak membekali diri kita dengan pengetahuan iman, kalau ada orang misalnya menuduh kita, ada orang berusaha untuk melemahkan iman kita, ya kita akhirnya terumbang-ambing kan, bimbang kan. Benar. Nah, karena itu hal-hal yang sebenarnya mendasar, sederhana, ya bagaimanapun juga perlu kita pelajari dan kita mengerti begitu ya. Oke, terima kasih. Masih ada beberapa hal ini yang harus kita perdalam gitu ya. Tapi tenang, jadi sobat podcast Hidup Rohani Katolik, pembahasan tentang Maria ini akan kami kupas dalam 2 sesi begitu ya. Jadi supaya tidak terlalu panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang itu risikonya adalah di luar kepala. Di luar kepala itu apa? Lupa gitu ya. Oke, baik, yang berikutnya tentang ini Mas Daryanto. Kan kalau berdoa rosario, ini hal praktis sekali ya. Berdoa rosario itu kan 50 kali ya. Ada 5 kali peristiwa, ada 5 itu ya. Ya, 5 terus ya, terus 10 setiap apa namanya pendarasannya ya gitu ya. Nah, ini misalnya dalam kondisi tertentu, dalam kondisi darurat ya. Dalam satu peristiwa itu kita tidak sampai 10 kali. Itu kira-kira diperbolehkan apa enggak dalam kondisi tertentu gitu Mas Daryanto? Atau berdosa atau enggak gitu ya? Sebenarnya kalau kita berusaha menelusuri sejarah adanya rosario. Nah, itu juga bukan dari awal diciptakan dengan 50 kali Salam Maria dengan untaian-untaian seperti yang kita lakukan sekarang. Itu melewati perkembangan yang sangat lama. Yang sangat lama. Dan sebenarnya kenapa kok 50? Kenapa kok, kan dulu yang biasanya kita praktekkan itu kan 3 peristiwa saja sebenarnya. Iya, benar. Terus peristiwa ada 4 gembira, ya toh? Iya. Peristiwa gembira itu biasanya Senin. Iya, Senin Rabu dengan Sabtu. Oh, Senin Sabtu ya itu ya. Setelah gembira kan peristiwa sedih. Ya. Sedihnya itu Selasa. Dengan Jumat. Nah, setelah itu peristiwa mulia. Peristiwa mulia itu hari Rabu. Dan Minggu. Ya. Nah, Paus Yohanes Paulus II itu kan menambahkan peristiwa terang. Ya. Itu pada hari Kamis. Iya. Jadi kalau sebenarnya satu minggu itu kita berdoa rosario, itu sebenarnya bukan awalnya ya, bukan banyaknya rosario Salam Maria yang kita daraskan. Iya. Tapi lebih pada permenungan terhadap peristiwa-peristiwa penyelamatan yang ada di situ. Jadi ada peristiwa, misalnya peristiwa gembira ya. Iya. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Sampai nanti ketika peristiwa mulia ya. Iya. Nah, ketika satu minggu itu kan sebenarnya rangkaian intisari dari Injil sebenarnya. Iya. Jadi 4 peristiwa itu kan rangkuman dari Injil. Nah, kalau kita merenungkan satu minggu itu full rosario, berarti kita sudah merenungkan 2 peristiwa gembira, 2 peristiwa sedih, 2 peristiwa mulia, dan 1 peristiwa terang kan? Nah, kalau merenungkan ini, itu artinya kita itu sebenarnya mengolah hidup kita supaya semakin mengenal rencana keselamatan yang sudah kita terima sejak baptisan itu. Nah, apakah kalau demikian boleh misalnya hanya 5 kali Salam Maria atau
7 kali salam Maria. Iya. Nah 50 itu kan mereka pasti punya alasan ini dari dulu, dari sekitar tahun 1000 berapa ya, 1000-an lah itu seorang biarawan dari dari Dominikan itu yang merangkai pendarasan salam Maria ini menjadi 10. Akhirnya jadi 50 itu ya. Nah, jadi 50 Iya. dan itu yang sampai sekarang kita kenal. Iya. Dan 50 itu sebenarnya bukan merujuk ya, menggambarkan Mazmur sebenarnya. Jadi ada alasannya juga, karena sebenarnya kan renungan kisah Iya. tadi gembira, kisah sedih, kisah terang, kemudian mulia. Iya. Nah, kalau dalam Salam Maria ini itu hanya pendek-pendek, kita tuh kurang waktu untuk namanya ini kontemplasinya Mengarahkan itu kurang. diri. Kontemplasinya itu kurang. Iya. Nah, kalau kita meneladan Maria kan kontemplatif orangnya. Iya. Jadi sesuatu disimpan dalam hati, tapi dia tidak pernah lupa akan Yesus. Dia selalu mengingat peristiwa-peristiwa Yesus dan kesetiaan Maria mulai dari peristiwa gembira tadi itu ketika Maria menerima kabar sampai dengan kebangkitan. Maria itu selalu bersama dengan Yesus. Oke. Jadi ya itu kalau soal jumlahnya 50, apakah kalau kurang berdosa, kalau lebih kemudian juga berdosa, saya kira bukan itu esensi dari rosario. Itu rosario ya. Jadi devosi itu saja sudah baik, lebih baik kurang atau lebih daripada tidak sama sekali. Iya, betul sekali. Itu solusi. Oke, nanti untuk sesekali waktu kita coba telusuri ya Mas Daryanto ya, kita coba telusuri. Kita juga perlu sih, nggak pernah berhenti belajar itu. Benar, jadi nanti kita telusuri sejarahnya sampai 50 kali. Nah, nanti kita bahas di podcast Hidup Rohani Katolik. Nah, nanti siapapun yang menonton podcast Hidup Rohani Katolik juga bisa memberi masukan, bisa mengupas tentang materi ini. Nah, dengan terbuka ya, kita akan mengupas tentang hal itu. Satu lagi ya, sebelum sesi hari ini selesai ya, satu lagi tentang ini, doa rosario itu kan termasuk devosi, ya. Adakah salah satu devosi, ya. Adakah dasar biblisnya? Tapi sebelum menjawab adakah dasar biblisnya, dijawab dulu dasar biblis itu apa? Ya, jangan-jangan nanti sudah panjang dijelaskan tentang dasar biblis, ternyata dasar biblis itu apa toh gitu ya. Nah, ya, bagaimana ini? Kan dari kata Bible ya, Bible kitab suci. Kitab suci. Jadi kalau dasar biblis ya pasti dasar pengajaran yang diambil dari kitab suci. Ada nggak di kitab suci tentang hal ini, begitu ya? Misalnya tentang doa-doa yang ada di rosario itu. Iya. Nah, kalau ditanya apakah ada dasar biblisnya, karena itu yang seringkali menjadi acuan ketika orang-orang yang Kristen yang non Katolik ya. Iya. Jadi Kristen yang non Katolik itu seringkali salah paham tentang tradisi gereja Katolik karena mereka tidak menemukannya itu di kitab suci. Nah, ya ini bisa dimaklumi, bukan salah mereka karena mereka diajari seperti itu. Mereka diajari sumber utama iman mereka itu kan dari sola scriptura. Sola scriptura itu hanya kitab suci. Sola gratia itu hanya rahmat yang menyelamatkan mereka. Sola fide itu hanya iman saja yang menyelamatkan mereka. Sola gratia tadi sudah belum? Belum. Sola gratia hanya rahmat. Sola scriptura, sola fide, sola gratia. Ya itu ya. Iya. Itu yang menjadi dasar mereka. Jadi kalau nggak ada di kitab suci itu dianggap ini melawan kitab suci. Iya. Untuk apa? Sementara dalam gereja Katolik itu ada 3 sumber imannya. Imannya itu ada pertama kitab suci. Kedua, tradisi. Karena kitab suci itu kan sebenarnya tradisi yang tertulis. Iya. Nah, ada tradisi gereja. Tradisi itu sebenarnya juga diinspirasi atau dijiwai oleh Roh Kudus. Ya. Hanya tidak ditulis. Ya, betul. Yang ditulis kan hanya zaman para rasul saja itu.
Setelah itu kan sudah tidak ditulis Tidak menjadi ditulis kitab. lagi. Tapi dilanjutkan di dalam ajaran-ajaran, jadi praktek-praktek dan ajaran-ajaran. Nah, ajaran-ajaran inilah yang dilestarikan, yang dipelihara oleh gereja Katolik sampai sekarang, yang namanya magisterium gereja. Oh, Nah, tiga iya. pokok atau sumber iman dalam gereja Katolik kan ada 3 ini. Ya ini Jadi, dasar ya, penting ya ini ya. Yang penting sekali ya. seringkali kalau orang itu nggak ada dalam kitab suci, berarti itu tidak sah, itu tidak. Ya. Nah, kita lihat tradisi para rasul itu kan juga sebenarnya itu kitab suci yang pewahyuan, sebenarnya pewahyuan yang tidak ditulis. Iya, betul. Mereka itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, kemudian ajaran gereja, kita bisa bayangkan kalau setiap orang itu punya penafsiran sendiri-sendiri. Apa jadinya? Karena satu perikop kitab suci itu bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Iya, betul. Nah, belum tentu yang menafsirkan pun itu mendalami konteks, mendalami teks, mendalami bahasa aslinya dan lain-lain, dan bisa menimbulkan penafsiran yang beragam. Nah, kalau masing-masing orang itu punya ajaran sendiri, maka betapa banyak ini denominasi yang ada, yang sekarang kita pasti melihat gereja yang satu dengan gereja yang lain saling menyalahkan, nggak cocok dengan ajarannya. Tapi gereja Katolik itu mempertahankan magisterium ini, ajaran dari mulai para rasul sampai sekarang. Iya. Maka gereja Katolik itu kan, meskipun Katolik itu sifat ya, bukan sebutan ini sebenarnya. Gereja awalnya kan gereja Kristen ya, kita itu kan Kristen juga, Kristen tapi yang Katolik. Katolik itu kan satu, kudus, ya toh? Satu, kudus, Katolik dan apostolik. Nah, satunya satu ajaran, mau di gereja Katolik di Eropa, di Asia, di Timur Tengah, di Amerika, di Australia sama saja, ajarannya ya satu. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan sebenarnya. Iya. Supaya kita itu ya tidak terpecah-pecah. Berarti tadi kan omnes unum sin gitu. Supaya mereka semua menjadi satu. Nah, supaya tidak terpecah belah. Karena kalau semua menafsirkan sendiri ya bahaya. Akhirnya ada banyak yang didapat hari ini ya. Sampai sifat gereja dapat ya tadi ya. Saya jadi ingat ya tadi ya. Salah satu sifat gereja kan satu, kudus, Katolik, apostolik. Nah, itulah kenapa di Rosario itu kan tradisi sebenarnya. Iya, betul. Tradisi, tapi tradisi ini didasarkan pada kitab suci. Nah, kalau kita Rosario Rosario itu mulai apa? Mulai apa biasanya? Ya, doa aku percaya. Bukan lah, tanda salib. Oh, tanda salib. Iya, ya sampai lupa. Kalau doa nggak tanda salib. Tanda salib itu nggak ada di kitab suci. Nggak ada, makanya orang Kristen yang non Katolik nggak mau mereka pakai tanda salib. Iya, benar-benar. Tapi kitab suci itu kan nggak secara eksplisit mengajarkan. Artinya kita tidak bisa punya prinsip ganda ketika kita nggak mau menerima ajaran Trinitas ya. Saya nggak mau percaya dengan Trinitas karena itu nggak ada di kitab suci. Tapi kenyataannya ya Kristen ya banyak yang menerima Trinitas meskipun tidak ada di kitab suci. Tapi peran pribadi-pribadi Allah dalam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ya, itu sudah mulai dalam penciptaan. Tidak ditulis ya. Memang gambarannya seperti itu tapi dirumuskan supaya ini. Nah, tadi kan dasar kitab sucinya. Dasar kitab sucinya apa? Kalau mau dijelaskan ya panjang lebar ya. Kemudian ini syahadat para rasul, yaitu semuanya ada dasar kitab sucinya. Kitab sucinya. Salam Maria kan ada 2 bait itu. Iya. Jadi masih ingat Salam Maria? Yo ingat ya, kita semua ya pasti. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, itu kan sapaan dari Elizabeth. Iya, benar. Kepada Maria. Maria mengunjungi Elizabeth itu ya? Elizabeth. Iya, benar. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu kan sebenarnya penghormatan Elizabeth kepada Maria. Kekaguman Elizabeth kepada Maria. Kemudian yang kedua, itu paragrafnya kan isinya doa kita kepada Maria. Santa Maria Bunda Allah. Ini tadi Bunda Allah itu nggak ada di kitab suci. Tapi Yesus ketika wasiat terakhirnya sebelum meninggal itu ya kan menyerahkan kepada Yohanes, inilah ibumu, kepada murid-muridnya kan. Iya, benar. Jadi itu dasar biblisnya ada semua.
Oke, kalau dikupas semuanya, Nah, akhirnya apalagi panjang peristiwanya. Kalau peristiwanya itu memang dari Jelas, kitab suci. Dari kitab suci. Nah, jadi sebenarnya intinya di situ. Kalau dasar biblisnya ya pasti ada karena itu semua diambil dari kitab suci gitu. Oke. Sobat podcast Hidup Rohani Katolik, sudah mulai hujan ya. Tadi nadanya sampai tinggi gitu ya. Tinggi itu berarti hujannya tadi deres gitu ya. Sekarang sudah mulai reda. Nadanya sudah mulai rendah. Nggak perlu teriak-teriak. Tandanya apa yang sudah kita dapatkan hari ini perlu kita syukuri, begitu ya. Tanpa disadari, ya belajar memang sepanjang hayat, gitu ya. Belajar tidak mengenal usia dan waktu, begitu ya. Kalau saya punya istilah, bukan punya, tapi saya hafal dengan istilah katakanlah moto atau peribahasa Latin ya. Iya, gimana Mas? Non secole sed vitae decimus. Artinya apa? Non itu kan tidak. Atau bukan lah. Iya. Secole, tahu school loh? Iya. Sekolah. Nah, kita punya akar kata yang sama. Non secole, bukan untuk sekolah, bukan untuk di bangku sekolah saja. Iya. Set itu tetapi. Iya. Disimus itu kan disciple itu kan murid ya. Iya. Disere itu belajar. Disimus itu kami belajar atau kita belajar. Jadi kalau Latin kan selalu subjeknya di belakang. Iya, benar. Jadi kita belajar itu bukan hanya di bangku sekolah, tapi dimanapun. Set vitae itu vita itu hidup toh. Iya. Nah, kalau vitae buah vita itu kan buah kehidupan. Lah jangan promosi. Jadi sed vitae decimus, non secole sed vitae decimus itu kita belajar bukan hanya untuk nilai untuk di sekolah saja, tapi untuk seluruh hidup, untuk kehidupan kita. Artinya nggak ada waktunya. Oh saya sudah cukup lah, udah belajarnya nggak perlu belajar lagi. Gitu ya. Kalau bisa ya sampai akhir hayat itu ya. Sepanjang hidup kita. Saya setuju sekali itu. Nah, oke, tentu sobat podcast Hidup Rohani Katolik juga sangat setuju tentang hal itu. Maka tadi mulai dari awal sampai akhir pasti menyaksikan ya. Tibalah saatnya di penghujung acara hari ini ya. Jadi di tanggal 20 ini kita sudah membahas beberapa gitu ya, tidak semua. Nanti kita lanjutannya akan bahas di tanggal 27. Begitu ya. Masih siap ya Mas Daryanto untuk bersama dengan saya ya. Iya. Bersama dengan saya tetap berada di kita kan satu ini. Oh iya. Nah, terima kasih banyak Mas Daryanto. Iya. Mungkin ada satu kalimat, dua kalimat yang ingin disampaikan kepada sobat podcast Hidup Rohani Katolik tentang materi hari ini sebelum kita akhiri. Tentu pertama terima kasih ya kepada para pengikut setia atau follower atau subscriber atau yang menyaksikan podcast Hidup Rohani Katolik dari Komsos Paroki Janti. Ya memang seringkali kita ya sebagai orang Katolik ini yang mana kita mewarisi tradisi-tradisi yang sangat kaya dari para rasul, kemudian dari gereja perdana, gereja awali, kemudian gereja yang melanjutkan para rasul ini, tradisi yang sangat kaya ini kita pelihara. Tetapi pemeliharaan tradisi kita ini tentu juga harus disertai dengan pengetahuan. Artinya kita tidak hanya ikut bongkoan dengan apa yang misalnya Mei Rosario, tapi tidak memahami makna Rosario itu apa, tujuan Rosario apa yang direnungkan dalam peristiwa Rosario itu. Nah, sehingga misalnya kita itu juga tidak jarang orang Katolik yang salah paham juga, sehingga justru mengafirmasi atau meneguhkan ya tuduhan dari gereja yang non Katolik, mengiyakan menyembah patung. Kayaknya ya memang iya. Padahal kita tuh nggak menyembah patung. Artinya orang Katolik itu kan ada yang kalau misalnya patungnya jatuh pecah itu menangis, kemudian merasa kehilangan. Enggak apa-apa, itu hanya barang biasa. Tapi dengan pecahnya patung itu kan tidak berarti kehancuran pribadi Maria. Nah, sesuatu yang dibalik inilah yang seringkali harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai patung itu memang menjadi tujuan dari devosi kita. Tetapi sesuatu yang dibalik itu bahkan juga permenungan kontemplasi mengenai kisah mulai dari kisah gembira, sedih, kemudian sampai ke
peristiwa yang mulia itu memang harus kita renungkan selama rosario itu, karena itu rosario bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan hidup rohani, dan kita sungguh-sungguh bisa merenungkan karya keselamatan mulai awal sampai akhir. Yaitu rasa syukur itu muncul dari ketika kita menyadari apa yang kita lakukan dengan pengantaraan, tentu dengan pengantaraan Bunda Maria. Nanti mungkin bisa dibahas juga kenapa kok Maria itu menjadi perantara, kenapa kok orang kudus menjadi perantara, karena itu juga yang mungkin sahabat-sahabat podcast Hidup Rohani Katolik juga pernah ya mendengar atau menerima tuduhan dari gereja lain bahwa perantara itu hanya dalam diri Yesus. Kita nggak perlu sebenarnya berdoa kepada atau berdoa minta pertolongan Santo Santa, kemudian Maria, atau malaikat, atau orang-orang yang sudah mati. Ngapain kita komunikasi dengan mereka? Iya, benar. Kenapa kok nggak langsung saja kepada Yesus? Itu juga perlu dipelajari, diperdalam lah. Kenapa kok gereja Katolik mengajarkan demikian? Alasannya apa? Dasar biblis. Ya, dasar biblisnya apa? Kalau itu kita bisa paham, nanti kalau ada serangan dari luar pun ya kita sebenarnya, kamu itu sebenarnya menuduh saya dengan cara pahammu yang keliru. Yeah. Beda dengan kalau kita sudah paham lalu kita protes, itu beda. Tapi kalau orang lain dari luar yang hanya melihat fisik ya, tata gerak peribadatan kita, kemudian mereka menuduh kita, itu mereka menuduh hanya berdasarkan asumsi mereka, tapi tidak berdasarkan pemahaman yang benar tentang pengajaran iman Katolik. Jadi begitu. Karena itu pesan saya, mari kita belajar bersama-sama. Saya belajar, tentu teman-teman juga semangat terus untuk belajar, untuk terus ingin tahu. Ya, seperti begitu ya. Motivatornya begini. Mari kita belajar bersama karena kita ingin berjalan jauh. Ya. Jadi kan kita beriman ini kan pengen berjalan selama-lamanya kan, seperti itu Mas Daryanto ya. Jadi tidak hanya cepet-cepetan, tapi kita belajar bersama karena kita ingin berjalan jauh, punya tujuan yang indah, begitu ya. Oke, sobat podcast Hidup Rohani Katolik, tanpa terasa gitu ya, bisa seperti ini dulu ya. Tanpa terasa waktu kita di hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di tanggal 27. Nanti di tanggal 27 kita akan masih melanjutkan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Untuk doa penutup minta bantuan Mas Daryanto. Oke. Mari kita semua bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas iman yang Kau anugerahkan kepada kami, atas panggilan keselamatan yang Kau tawarkan kepada kami, sehingga kami mampu menanggapi tawaran keselamatan itu dengan mengimani Engkau sendiri sebagai juru selamat kami. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam diri kami, bimbinglah kami senantiasa agar kami mampu mengatasi kelemahan-kelemahan kami, agar kami mampu memperkaya pengetahuan-pengetahuan kami, sehingga kami sungguh dapat mengimani Engkau dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap jiwa kami. Akhirnya Bapa, kami serahkan, kami mohon semua ini ke dalam tangan-Mu dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Mas Daryanto sudah bersama-sama dengan kami pada kesempatan hari ini. Terima kasih para sobat podcast Hidup Rohani Katolik yang sudah setia mulai dari awal hingga akhir, dan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, dukung kami terus supaya kami nanti ya bisa ulang tahun ya. Setelah ini kita akan berulang tahun bersama ya, sebentar lagi 1 tahun ya tadi ya. Ya kita rayakan ya gitu ya. Jadi nanti ada sesuatu tentu di hari ulang tahun itu, ditunggu saja gitu ya. Dan jangan lupa bagi yang mungkin belum mengikuti channel kami bisa like, komen, dan jangan lupa subscribe. Ya, supaya informasi-informasi terbaru dari Paroki Janti bisa langsung ada di notifikasi HP Bapak Ibu semuanya.
Oh, ini nanya Bapak Ibu ya, adik-adik juga. Adik-adik. Romo, suster, Bapak Ibu juga begitu ya. Oke. Siapapun lah yang menyaksikan. Siapapun gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat malam.